warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Dana Putri. Bapak dan Ibu boleh memanggil saya dengan Ibu Dea. Saya merupakan mediator bersertifikat resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Medan untuk menjadi mediator dalam perkara perceraian antara Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing secara singkat. Boleh untuk Ibu terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini. Ibu bisa manggil saya dengan Novi. Umur saya 25 tahun. Status saya masih jadi istri sah dari Bapak dan Pak Arjuna, dan yang alamat saya di Jalan Sudarso, Medan Barat. Mesti dilakukan untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya Dipa Arjuna. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan singkat Bapak Arjuna. Saya mahasiswa misah dari Ibu KPK Anggraini. Alamat saya di Jalan Kolyo Sudarso, Medan Barat. Umur saya sekarang 30 tahun. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalan dirinya. Sebelum masuk ke dalam pokok permasalahan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai maksud, tujuan, dan sifat dari mediasi. Mediasi ini adalah salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu saya sendiri selaku mediator. Tujuan utama dari mediasi ini adalah agar Bapak dan Ibu dapat mencapai kesepakatan bersama secara sukarela tanpa perlu melanjutkan ke proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang besar. Mediasi ini bersifat tertutup, rahasia, sukarela, dan tidak mengikat secara hukum sampai ada kesepakatan tertulis. Apapun hasil dari mediasi ini akan disampaikan ke pengadilan untuk dijadikan dasar keputusan. Perlu saya tegaskan, dalam proses ini saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya di sini bersikap netral dan tidak mengambil keputusan apapun. Saya hanya memfasilitasi komunikasi, membuka jalan dialog, serta membantu Bapak dan Ibu menemukan solusi terbaik yang bisa diterima dan disepakati bersama. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke pokok perkara, mari kita sepakati bersama aturan pelaksanaan mediasi. Mungkin dari Ibu Novi ada aturan yang ingin disampaikan di mediasi ini? Untuk Bapak Juna? Mungkin dari saya ada, untuk Bapak dan Ibu bisa mengikutinya. Yang pertama yaitu setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Yang kedua, dilarang menyela di saat pihak lain berbicara. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar atau ancaman. Yang keempat, dilarang untuk mengaktifkan alat komunikasi. Yang kelima, dilarang membawa senjata tajam maupun senjata api. Yang keenam, setiap pembahasan akan menggunakan sesi-sesi atau fokus. Yang ketujuh, setiap pembahasan akan dilakukan secara berurutan dan aktif. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaukus terlebih dahulu. Kaukus merupakan pertemuan pribadi yang terpisah antara saya dengan Bapak atau antara saya dengan Ibu tanpa dihadiri dari pihak lain. Tujuan dari kaukus ini agar saya lebih mendalami mengenai posisi atau kekhawatiran para pihak tanpa diketahui pihak lain. Dalam kasus ini, apabila diperlukan, maka kita akan mendapatkan. Dan terakhir, mengenai jadwal mediasi. Hari ini kita akan memulai sesi pertama. Apabila diperlukan, kita akan lanjut pada hari yang telah disepakati bersama untuk sesi lanjutan. Namun, semoga hari ini kita bisa mencapai titik temu dan kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Baik, kepada Ibu, mungkin setelah Ibu yang membuat cerai, silakan sampaikan apa yang menjadi alasan utama Ibu dalam mengajukan gugatan ini. Terima kasih Ibu Mediator. Selama 2 tahun terakhir ini, suami saya yaitu Bapak Juna tidak memberikan nafkah lahir kepada saya dan anak saya yang cuma satu. Selama ini saya sudah memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan menunaikan kewajiban saya menurut agama saya sebagai seorang istri. Saya sudah berusaha tahan selama 2 tahun ini. Tetapi suami saya yaitu Bapak Juna tidak ada kesadaran dan perubahan sama sekali. Saya tidak mau lagi bertahan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Saya ingin bercerai dengan suami saya dan saya juga ingin hak asuh anak saya sama saya setelah bercerai. Saya juga berharap dan meminta agar suami saya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu memberi nafkah kepada anak saya. Baik, terima kasih Bu atas pendapat yang dikeluarkan di sini. Kepada Bapak Juna, apakah ada tanggapan dari pernyataan dan keinginan dari Ibu? Saya sekarang memang tidak memiliki pekerjaan. Saya telah kehilangan pekerjaan saya dan saya kesulitan ekonomi. Saya bukan tidak
Bapak dan Ibu memang ingin bercerai, apakah Bapak dan Ibu setuju untuk bercerai secara damai dan baik-baik? Mengenai hak asuh anak yang terdapat di dalam gugatan itu, bagaimana pendapat Bapak? Saya tidak keberatan Bu, asalkan saya boleh dan diizinkan bertemu dengan anak. Bagaimana Bu dengan pemilihan Bapak mengenai bertemu dengan anak? Saya tidak akan melarang Bapak untuk bertemu selama dalam pengawasan saya dan ada jadwal yang telah disepakati. Bagaimana Bapak Juna? Ya, kapan jadwal saya boleh bertemu dengan anak saya? Baik. Bagaimana Ibu Suci mengenai jadwal? Kapan jadwal Bapak Juna diperbolehkan untuk berkunjung bertemu dengan anak? Saya mengizinkan Bapak Juna untuk bertemu dengan anak saya seminggu 3 hari, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju dengan jadwal yang telah diberikan oleh Ibu? Alhamdulillah, maka hak asuh anak Bapak dan Ibu telah sepakat diberikan kepada Ibu Novita selaku ibu kandung dari anak sendiri. Lalu mengenai nafkah yang diminta Ibu Novita, bagaimana dengan Bapak Juna? Kalau saya sambung, Kira-kira nominal berapa yang Bapak sanggupan? Bagaimana Bu dengan nominal yang diajukan oleh Bapak Juna? Saya bisa terima asal Bapak Juna memberikan tepat waktu dalam 1 bulan. Tepat waktu tiap bulan ditambah berapa yang diminta? Saya minta setiap tanggal 5 uang nafkah bulanan anak segera dikirim melalui transfer bank. Bagaimana Bapak? Apakah ada keberatan? tidak. Saya siap untuk mentransfer setiap tanggal 5. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang telah kita capai yaitu ada 3. Yang pertama, perceraian dilakukan secara damai. Yang kedua, hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung yaitu Ibu Novita dengan catatan diizinkan berkunjung bagi si Bapak dengan jadwal 3 kali seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang ketiga, nafkah anak disanggupi oleh Bapak Juna dengan nominal 1 juta per bulan ditransfer setiap tahun. Saya akan tuangkan seluruh hasil kesepakatan ini dalam berita acara mediasi dan akan diserahkan ke Pengadilan Agama Medan sebagai bagian dari proses hukum selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membuka diri dan bersedia berdiskusi dengan tenang. Ini menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua, meskipun rumah tangga sudah berakhir. Semoga ini menjadi awal baru yang baik untuk masing-masing pihak, terutama demi masa depan anak. Apabila ada kesalahan kata saya selama proses mediasi ini yang membuat Bapak dan Ibu tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak.